تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang sangat banyak. Yang nikmat tersebut tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya. Namun nikmat yang terbesar dari segala nikmat tersebut adalah nikmat keimanan dan keislaman yang ada dalam hati-hati kita, yaitu kita masih meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, nabi akhir zaman, la nabiyya wa rasulun ba'dahu. Kemudian kita masih mempercayai Al-Qur'an sebagai kitab suci kita dan Islam satu-satunya agama yang kita yakini yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan tanda-tandanya. Namun ada sebagian manusia salah dalam memahami dari tanda-tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada yang memahami bahwasannya tanda-tanda kebaikan adalah dengan banyaknya tumpukan harta yang ada pada rekeningnya. Dan ada juga yang memahami kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah tingginya tahta dan jabatannya. Dan ada pula yang memahami kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah dengan banyaknya anak keturunannya. Dan yang semisalnya dari kebaikan-kebaikan yang dia anggap itu adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Namun ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang hakiki, kebaikan yang sebenarnya, yang akan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat bagi seorang hamba. Adapun kebaikan-kebaikan tersebut, tanda-tandanya yang telah disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang dikatakan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang semangat dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dia semangat ingin memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda dari kebaikan yang pertama yang Rasul SAW sampaikan kepada kita. Yang sebagaimana Rasul SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia akan dipahamkan tentang ilmu agama ini. Dia akan diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda kebaikan yang pertama. Maka kita cek diri kita, sampai titik mana, level mana semangat kita untuk mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak kebaikan kita. Apabila kita malas dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kurangnya kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Karena standarnya
kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan menjadi orang baik adalah dia memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia akan memahami agama Allah Subhanahu wa taala, memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang dengan banyaknya teknologi di sekitar kita yang membantu kita untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan saya tidak tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di tangan kita kaum muslimin azani Allah wa iyyakum ada gadget, ada HP yang bisa kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Maka tidak ada alasan di hadapan Allah kita mengatakan kita tidak tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada kita, apakah kita mau mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya ada pada kita kaum muslimin. Karena itu adalah tanda kebaikan. Kalau kita tidak mau mempelajari, kalau kita malas, tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan bagi kita kaum muslimin. A'azani Allah wa iyyakum. Kemudian tanda kebaikan yang kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan, yaitu apabila seorang hamba istiqomah dalam beramal sampai dia mati. Ini adalah tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Idza arada khairan bi abadin ista'malahu." Qila, "Ma yasta'miluhu ya Rasulullah?" Qala, "Yuftahu lahu amalan saleh qabla mautihi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang itu diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia beramal. Ya. Kemudian bagaimana dia beramal kata para sahabat? Nabi SAW mengatakan, maka dia akan dimudahkan untuk beramal soleh sebelum dia meninggal. Ini tanda kebaikan. Ya. Seorang diberikan husnul khotimah. Ketika dia akan meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan berlaku baik, berbuat baik, beramal soleh. Ini adalah tanda kebaikan. Karena tidak gampang kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, agar kita mempertahankan diri kita agar bisa meninggal di atas kebaikan, di atas amal soleh. Ya. Karena seseorang itu tergantung bagaimana kesehariannya kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, man asya alaih mata alaih. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati di atas sesuatu itu. Artinya kaum muslimin, apabila seseorang itu selalu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap harinya, maka memungkinkan dia untuk meninggal di atas ketaatan tersebut. Dan kebalikannya, ketika dia terus berbuat maksiat dalam 24 jam yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dalam kesehariannya dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, tidak menutup kemungkinan dia akan mati di atas kemaksiatan tersebut. Man asya alaih mata alaih. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati di atas sesuatu tersebut. Artinya perhatikan kembali diri kita. Kegiatan kita setiap hari, apakah penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah waliyadzubillah penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sebagaimana kita hidup, begitulah kita akan meninggal kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Bukankah kita melihat ya, orang-orang yang kebiasaannya waliyadzubillah biasa minum minuman keras. Kebiasaan mereka biasa mati sedang minum minuman keras atau sedang mabuk. Begitu pula yang lainnya. Bahkan yang waliyadzubillah senang berzina, senang ke PSK, mereka mati di atas perut PSK. Waliyadzubillah. Siapa yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu tersebut. Maka perhatikan kebiasaan kita. Bagaimana kebiasaan kita sehari-hari? Perhatikan. Maka bagaimana kita hidup, begitu kita akan mati. Maka ini menjadi cambuk buat kita memperhatikan kebiasaan kita setiap hari. Mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nyawa untuk kita, kita perbaiki lagi kebiasaan-kebiasaan kita kaum muslimin. Azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, seorang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yusibhu minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan uji dia. Allah berikan musibah untuk dia. Seorang yang baik, yang melakukan ketaatan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kebaikan baginya. Untuk apa? Dia akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tinggi derajatnya orang-orang yang diberikan ujian. Kalau dia taat, tinggi derajatnya di surga nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian untuk orang buruk pun, orang melakukan kejahatan, masih ada kebaikan ketika Allah berikan dia musibah. Apa kebaikannya? Allah inginkan dia kembali dalam ketaatan, meninggalkan kemaksiatannya ketika dia mendapatkan musibah. Betapa banyak kita lihat, ya, bandar-bandar narkoba yang dulunya keras, ya, yang menjual narkoba, setelah ditangkap polisi, mereka masuk bui, mereka kembali ke jalan Allah. Kemudian yang kedua, keburukan, ya, orang-orang melakukan keburukan tetap mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa muslimat fi kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kemudian adapun tanda-tanda orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diberikan akhlak yang mulia, yaitu sifat santun dan sifat lemah lembut. Yang dimana Nabi SAW bersabda, "Innallaha idza arada khairan bi ahli baitin adkhala alaihim ar-rifqa." Nabi SAW bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah keluarga diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan masukkan ke dalam keluarga tersebut sifat lemah lembut. Maka perhatikan keluarga kita, kaum muslimin azanillahu yakum. Apabila di dalam rumah kita, keluarga kita terdapat teriakan-teriakan, bentakan, pukulan, tangisan setiap harinya, maka menunjukkan keluarga kita kurang dalam kebaikan. Ya, maka apa? Perbaiki lagi akhlak kita. Buat diri kita berusaha untuk menjadi lemah lembut, memiliki akhlak yang mulia. Karena yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Adalah bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan berakhlak yang mulia. Dan ar-rifqa ini, lemah lembut ini, tidak kasar ini, adalah salah satu akhlak yang mulia. Yang apabila ada pada diri kita sifat itu, alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, yaitu agar kita berusaha memiliki tanda-tanda kebaikan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang terus semangat menuntut ilmu syar'i. Kemudian kita terus bersabar di atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian kita terus istiqomah beramal soleh sampai maut menjemput kita. Dan yang terakhir, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat lemah lembut sehingga kita pun menjadi hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, begitu pula kita dikumpulkannya di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.